Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang saya hormati para kiai, muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, sebagai seorang muslim harusnya menghadapi dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan merasakan bahagia, merasakan senang. Karena apa? Kita semua adalah tahu bahwa umur adalah di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Semoga dengan ibadah puasa kita dan ibadah yang lain membawa berkah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pada hari ini kita mau melaksanakan ibadah puasa dan mau menyampaikan materi, yaitu meraih bahagia dunia dan bahagia akhirat. Kebahagiaan adalah suatu harapan semua orang. Semua orang kalau ditanya, baik itu orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, anak kecil, semua kalau ditanya apakah cita-cita kamu, pasti menjawab, aku ingin bahagia dunia, bahagia akhirat. Karena apa? Memang itulah suatu ideal orang berakal. Orang yang berakal adalah orang yang ingin hidupnya dan ingin kelak ke akhirat, dia akan ingin bahagia dunia, bahagia akhirat. Tidak ada orang yang sengsara, tidak ada orang ingin hidupnya sengsara, semua ingin bahagia. Namun kebahagiaan yang sejati, kalau kita pikir-pikir, di dunia adalah tidak ada. Karena semua orang kalau kita lihat adalah dia merasakan bahagia, tapi sebetulnya ada satu sisi dia tidak bahagia. Kita melihat pegawai negeri, mungkin kita yang sebagai seorang yang tidak pegawai negeri bahagia. Mungkin bagi pegawai negeri sendiri biasa-biasa saja. Kita melihat orang sukses karena dia dagang. Ingin kita menjadi orang yang bisa sukses seperti pedagang tersebut. Tapi ternyata setelah kita telusuri, kita tanya-tanya, ternyata ada hal-hal yang tidak membuat dia bahagia. Artinya semua orang adalah kelihatan bahagia, tapi hanya berapa persen kebahagiaan, tidak totalitas orang itu bahagia. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka sebetulnya kebahagiaan adalah kebahagiaan hakiki kalau kita semua sebagai orang muslim itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian mereka berkata, ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia
dan kebahagiaan di akhirat, dan jagalah kami dari sengatan api neraka. Hadirin dan pemirsa semua yang saya hormati, semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Di sini saya tekankan bahwa kebahagiaan adalah titiknya adalah di takwa. Siapa saja yang hidupnya didasari oleh takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi apapun, insya Allah orang tersebut merasakan kebahagiaan, baik dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi sehat maupun sakit, dalam kondisi sibuk maupun tidak sibuk. Kondisi apapun, kalau orang tersebut hidupnya didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hatinya merasa bahagia. Suatu contoh, kalau orang pedagang ingin bahagia dan sukses, marilah kita dagang dengan disertai hidup bertakwa. Saya yakin kalau orang dagang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak mau curang, dia tidak melaksanakan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya hidupnya tentram. Beda dengan orang yang dagang tapi di situ ada kecurangan, pasti tidak tenang dalam hidupnya. Contoh lagi adalah seseorang yang melaksanakan bisnis apa saja, seperti menjadi petani atau menjadi buruh atau menjadi apapun. Kalau dia melaksanakan pekerjaannya didasari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dia akan happy saja dan tidak ada tekanan. Tapi sebaliknya, kalau dalam kehidupan kita, aktivitas kita itu ada kecurangan, ada hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kelihatan bahagia, dia hatinya aslinya adalah merasakan sengsara atau paling tidak galau bahasanya. Karena apa? Kalau kelihatan kecurangannya, dia akan merasa malu. Maka dari itu kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa. Agar apa? Agar ketakwaan diri kita, hati kita semakin meningkat, kepekaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat, sehingga dalam aktivitas sehari-hari kita semua akan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya ada suatu makalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin ini salah satu ciri-ciri orang bahagia. Arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal termasuk tanda-tanda orang bahagia. Ini tanda-tanda orang bahagia. Yang pertama adalah ayyakuna zaujatuhu sholihatan. Tanda-tanda orang itu bahagia yang pertama adalah punya istri yang solehah, atau bisa dikatakan pasangan yang bahagia. Pasangan itu juga bisa istri, juga bisa teman atau partner kerja, atau yang lain yang soleh. Itu adalah suatu tanda-tanda kalau kita akan bahagia, karena dengan teman yang solehah, yang soleh, akan mendorong, akan memberikan suatu spirit untuk kita melaksanakan hal-hal yang bermanfaat dan mendorong kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal kita belum sholat, kita diingatkan. Kalau kita mau curang atau mau berbuat dosa, kita diingatkan teman kita, pasangan kita. Yang kedua adalah wa ayyakuna abna'uhu abrurun, mempunyai anak-anak yang bagus-bagus, mempunyai anak yang soleh dan solehah, yang baik-baik,
baik rupawan maupun baik akhlaknya. Itu adalah suatu tanda-tanda orang diberi kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Di dunia. Maka dari itu, marilah kita berusaha, kita mendorong anak-anak kita dalam hal ini untuk selalu kita dorong untuk melaksanakan pendidikan-pendidikan yang berbau agama, punya teman-teman yang baik agar menjadi anak yang baik. Karena baik dan tidaknya seseorang itu 50% bahkan mungkin 80% terpengaruh dengan teman. Kalau orang itu temannya baik, biasanya dia terpengaruh baik. Kalau temannya tidak baik, biasanya tidak baik juga. Bahkan ada orang yang asalnya itu orang baik, karena temannya orang tidak baik menjadi tidak baik, atau sebaliknya. Yang ketiga adalah wa khulatuhu sholihin. Tanda kebahagiaan yang ketiga adalah senang bergaul atau senang berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang soleh, atau senang ngaji, baik di jamaah-jamaah atau di pondok pesantren atau di mana-mana. Dia kepingin, selalu ingin dekat dengan para ulama, dengan orang-orang yang soleh. Karena apa? Karena dengan kita berdekatan dan selalu berkhidmah, mendengarkan makalah-makalah atau dawuh-dawuh orang soleh, bisa membawa hati kita menjadi hidup yang asalnya mati, bisa membawakan semangat kita beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengingatkan kita agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ngaji itu penting, karena dengan ngaji, dengan kumpul para orang-orang soleh, termasuk bisa mengobati hati kita yang galau, hati kita yang susah. Saya yakin dengan kita bergaul, bersandingan dengan orang-orang soleh, pasti ada hal-hal yang bisa masuk dalam diri kita, yang bisa nular diri kita. Mungkin ketularan kita sergap jamaah, rajin jamaah, mungkin ketularan karena rajin zikir, mungkin ketularan karena jiwa pendidiknya, dan seterusnya. Yang keempat adalah wa ayarzuqahu fi baladihi. Tanda-tanda orang bahagia adalah diberikan Allah Subhanahu wa taala rizki di negerinya sendiri, di daerahnya sendiri. Tidak usah kemana-mana, cukup dengan bekerja di sekitarnya. Karena dengan begitu setiap hari dia bisa bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan anaknya, istrinya, suaminya, dan seterusnya. Bukan hanya rezeki yang diperoleh, tapi pendidikan. Karena anak-anak kita juga perlu pendidikan. Apa manfaatnya kita punya rezeki yang banyak, tapi kita tidak bisa mendidik anak-anak kita, tidak bisa mengawasi keseharian anak kita? Padahal anak adalah suatu aset yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Suatu kekayaan yang sangat hebat, melebihi harta. Kita susah kalau tidak punya uang, tapi kalau melihat anak menjadi senang. Melihat anak yang sehat, anak yang bisa berilmu, akhlaknya baik, menjadi senang. Dan harapan kita, keluarga kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Hadirin dan pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dilahirkan sebagai seorang mukmin. Orang mukmin adalah salah satu orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang dimuliakan Allah. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, melahirkan manusia ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang mukmin, ada yang selain mukmin.
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang mukmin kita diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan seandainya kita semua dilahirkan dalam kondisi tidak mukmin, bagaimana nasib kita? Karena apa? Karena sifat terjang orang mukmin kalau dia itu tahu ilmunya, baik dalam kondisi senang maupun susah, kondisi sehat maupun kondisi sakit. Kalau kita tahu bahwa semua adalah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diceritakan dari sahabat Abi Yahya Suhaib bin Sanan, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrohu kullahu khairun walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asobathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu, wa in asobathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sesuatu yang sangat menakjubkan yang dimiliki orang mukmin, dan bahkan hanya orang mukmin yang memiliki, yang tidak. Apa itu? Yaitu segala sesuatu yang dialami oleh orang mukmin adalah semua dianggap baik. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang kaya misalkan, berilmu, punya jabatan. Lalu dengan nikmat tersebut dia bersyukur, dengan syukurnya orang mukmin tersebut atas nikmat Allah mendapatkan pahala. Sebaliknya, karena hidup itu adalah kalau tidak kaya ya miskin, kalau tidak sakit ya sehat. Kalau dia sedang sakit atau dia menimpa hal-hal yang tidak baik, kondisi ekonomi sedang pailit atau badan sedang sakit, setelah itu dia sabar. Dengan kesabarannya dia juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada hal yang berharga bagi kita kecuali kita sebagai orang mukmin, karena semua sepak terjang kita, semua perilaku kita, kalau kita tahu posisinya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita semua selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat yang dohir maupun nikmat batin. Nikmat dohir adalah nikmat yang kita rasakan, kita bisa tidur dengan tenang, bisa makan dengan enak, bisa belajar, bisa mengajar dengan santai, dengan enak, aman. Itulah nikmat dohir. Kita bersyukur. Coba kalau kita semua hidup di luar negeri yang penuh dengan huru hara, selalu perang, kita mau sholat saja susah, mau belajar susah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita hidup di negara Indonesia yang aman, tentram, damai. Atau nikmat batin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita minta diberikan Allah Subhanahu wa taala iman. Itu adalah nikmat batin yang tiada tara besarnya, karena dengan iman akan menghantarkan kita kebahagiaan yang hakiki, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua setelah nanti kita ditimbali Allah, kita dicabut nyawa kita, semoga dalam kondisi tetap iman dan Islam kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita
kasih.